Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 28 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Melepas Masa Lalu. Firman Tuhan terambil dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar sekalipun tutup tahun memasuki tahun baru, namun masalah tetaplah masalah dan masalah akan selalu ada sampai kami melepaskan kehidupan dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sudah seberapa banyak dan seberapa kali sahabat seperjalanan melewati masa-masa tutup tahun, kemudian memasuki tahun yang baru. Ada seorang sahabat seperjalanan mengatakan, tahunnya tahun yang baru, namun masalahnya tetap masalah lama. Kesulitannya tetap kesulitan yang lama. Bahkan terkadang memasuki tahun baru, masalah yang lama tetap terbawa dan masalah baru yang datang. Artinya, tahun lama masalah, tahun baru pun masalah. Sahabat seperjalanan, seakan-akan sedemikian berat kehidupan ini yang bisa menyebabkan kita mengalami sebuah sikap yang pesimis menghadapi kehidupan ini. Sahabat seperjalanan, banyak sahabat seperjalanan yang tentu berdoa agar pada saat menutup tahun yang lama memasuki tahun yang baru, hidup akan semakin baik, ekonomi akan pulih, badan kesehatan akan semakin baik, rumah tangga akan semakin baik. Dalam sebuah kesimpulan, penderitaan-penderitaan itu kalau bisa hilang, kalaupun tidak hilang, semakin berkurang. Namun sewaktu kita belajar memahami kebenaran firman Allah yang kita baca tadi, dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan apa? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dari ayat ini kita belajar memahami bahwa penderitaan saat ini, sekarang ini, itu adalah bagian yang terus akan berjalan bersama-sama seiring kehidupan kita pun yang terus berjalan. Yang kita harus hidupi, yang kita harus jalani, yang kita harus lewati. Selama nafas ada, masalah tetap ada. Apa yang membuat baru? Kalau masalahnya tetap ada, masalah lama masuk ke tahun yang baru, masalah di tahun yang baru memasuki masalah yang baru pula, bertambah-tambah problem dan masalah. Lalu apa yang baru? Yang perlu diperbaharui adalah sebuah sikap hidup menghadapi sebuah problem dan masalah. Sewaktu kita terus melihat masalah-masalah kehidupan menjelang tutup tahun ini, maka kita akan menjadi orang yang mengalami patah arang, patah semangat, putus asa. Kita akan kemudian dengan kondisi seperti itu kita menjadi semakin melemah, semakin pesimis menghadapi kehidupan ini. Apa yang perlu yang kita perjuangkan hal baru? Masalahnya tetap lama. Masalah di tahun baru memasuki masalah baru yang hadir berkunjung ke tempat kita. Tetapi adalah cara memandang yang baru yang terus kita harus miliki. Sebuah pandangan baru di dalam iman kepada kehidupan yang akan datang. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, yang akan dinyatakan kepada kita. Maka ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, tidak ada penderitaan yang kekal. Sama dengan dunia ini fana, penderitaan juga fana. Akan ada satu titik di mana penderitaan itu akan berhenti. Kesulitan itu akan berhenti. Dalam kitab Wahyu kalau kita baca, apa yang dikatakan? Air mata itu akan berhenti. Penderitaan itu akan berhenti. Maut itu tidak akan ada lagi. Ratap tangis dan duka cita pun tidak ada lagi. Namun tidak di dalam kehidupan selama kita dalam dunia ini. Kita akan terus menjalani kehidupan dengan segala problem, penderitaan, masalah yang terus ada. Namun kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang gagah menghadapi kehidupan yang sulit ini, pribadi yang menjadi pemenang, dan kita bersikap seperti seorang pahlawan, tidak peduli
Penjajah itu akan datang menguasai kapan, namun dia akan terus melawan semua penjajahan yang ada di muka bumi ini. Apa yang kemudian kita itu bisa dijajah? Yaitu dijajah oleh problem, dijajah oleh cara berpikir yang pesimis, cara berpikir yang pendek, cara berpikir yang semata-mata hanya kekinian, hanya semata-mata dalam dunia ini. Namun sewaktu kita cara berpikirnya memandang ke depan, yang firman Tuhan katakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Problem masalah tidak ada yang kekal, semuanya fana. Sama dengan ada yang ada dalam dunia ini fana. Kehidupan kita itu fana. Semua barang materi di dalam dunia ini juga adalah fana. Langit dan bumi yang pertama ini fana. Semuanya akan berlalu. Tetapi yang tidak fana adalah kemuliaan yang akan datang. Tentu kita berharap di tempat yang fana ini kalau bisa kita pun mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelancaran. Dan itu pun dijanjikan oleh Allah. Namun tidak ada yang ideal dalam dunia ini. Selama dunia ada, penderitaan itu akan selalu ada. Problem dan masalah itu selalu akan dekat dengan kehidupan kita. Namun sikap cara pandang kita bahwa kehidupan ini perjalanannya akan memasuki sebuah kemuliaan yang akan datang, yang kita akan terima. Dengan cara pandang seperti demikian, maka sahabat seperjalanan akan menjadi pribadi yang lebih optimis, lebih berpengharapan, lebih semangat, lebih mengandalkan Allah, lebih meyakini bahwa perjalanan yang gelap dalam dunia ini, maka tujuan akhirnya kita akan mengalami terang. Kesulitan, maka tujuan akhirnya kita akan mendapatkan kemudahan. Air mata, maka tujuan akhirnya kita akan mendapatkan mata air, kehidupan di surga sana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita bergandengan tangan, saling mendoakan, saling menguatkan untuk memasuki tahun yang baru dengan tetap akan berhadapan dengan masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, derita demi derita. Namun penderitaan itu tidak akan membuat kita menjadi menderita. Karena mengapa? Karena bukan karena persoalan dan masalahnya, namun sudut pandang kita, sikap kita yang menyatu bersama dengan Allah, bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita punya seorang pribadi yang akan terus menyertai kita, gembala yang agung yang tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Namun Tuhan akan mengangkat kita dengan mempercayai Allah, dengan sikap hidup yang baru di tahun yang baru. Maka kita akan penuh dengan senyum melewati dan menjalani kehidupan, dan kita berani untuk melepas masa lalu, dan semuanya tidak perlu kemudian menjadi beban hidup yang seakan-akan belenggu yang tetap mengikat kedua kaki kita, membuat kita berjalan semakin sulit mengarah ke depan memasuki tahun yang baru. Mari sahabat seperjalanan, percayakanlah kehidupan kita ke dalam tangan Allah, percayakanlah rumah tangga kita ke dalam tangan Allah, percayakanlah pekerjaan dan masa depan keluarga kita ke dalam tangan Allah. Tuhan akan berperkara, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan akan memberi kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar melepas masa lalu, dan kita boleh memasuki sebuah waktu yang baru, tahun baru, dengan sudut pandang yang berbeda. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat waktu bersama dengan keluarga, selamat berlibur, shalom.